Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Pernahkah teman-teman menyadari bahwa ketika kita mendapatkan suatu masalah, suatu problem, suatu hal yang cukup mengejutkan, cukup menyakitkan di dalam hidup kita, itu adalah suatu tanda bahwa Tuhan ingin merubah kehidupan kita. Yang pertama yang perlu kita sadari adalah perubahan itu ke arah mana. Ketika perubahan itu ke arah positif, oke, ini adalah suatu hal yang cukup menyenangkan. Tapi ketika perubahan itu ke arah negatif, ini yang perlu kita sadari atau perlu kita koreksi pada diri kita. Banyak dari teman-teman mungkin di sekitar kita yang mengalami hal-hal seperti ini. Mereka ketika mendapatkan suatu pekerjaan, misalnya pekerjaan yang cukup nyaman, cukup enak, yang mereka jalani bertahun-tahun, tiba-tiba ada guncangan hebat yang terjadi pada kehidupan mereka. Entah itu karena kasus penipuan, entah itu keluarganya ada yang sakit sehingga harta bendanya dijual, entah itu karena suatu problematika karena bisnis yang bangkrut atau sebagainya. Itu adalah suatu indikasi teman-teman bahwa ada suatu hal yang perlu kita koreksi pada diri kita. Yang pertama yang perlu kita koreksi adalah pikiran, hati, mulut, dan juga nafsu 4 perkara yang kita miliki. Apakah pikiran kita mempunyai suatu pikiran yang positif atau mindset positif? Ini sangat penting untuk diri kita. Karena mindset yang positif akan menumbuhkan rasa optimisme yang kelak di kemudian hari ini akan menjadi suatu bom waktu yang akan memunculkan suatu keajaiban dengan sendirinya. Terus mulut, ketika kita ngomong yang kurang baik, ketika kita ngomong yang buruk, itu juga bisa menjadi bom waktu. Bom waktu untuk diri kita atau orang di lingkungan kita. Misal, secara kita tidak sengaja bahwa mulut kita menjadi mulut salah satu seorang wali. Menjadi mulut yang ketika ngomong itu didengar dan ketika ngomong itu dikabulkan misalnya. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika teman-teman menyepatani atau berkata buruk untuk orang lain? Apalagi perkataan itu kepada keluarga kita atau anak keturunan kita. Ini cukup berbahaya. Meskipun yang kita katakan itu adalah perkataan sepele dan cenderung gojek atau guyon. Ini akan menjadi suatu problem tersendiri. Terus setelah mulut, hati kita. Apakah hati kita masih memiliki unsur kesombongan, unsur riya, unsur iri, unsur dengki, ingin menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain, dan sebagainya? Ini yang perlu kita perbaiki. Niatkan hati yang baik, ikhlas, pasrah, terus kita berserah diri untuk mengagumi dan sepenuh hati itu percaya kepada Tuhan dan keajaibannya. Terus yang berikutnya adalah nafsu. Nafsu ini berbagai hal ya teman-teman. Tidak melulu nafsu itu buruk, tidak. Karena berbuat kebaikan adalah bagian dari nafsu. Tapi berbuat kebaikan yang terlalu baik sehingga kita tidak memikirkan problematika yang ada, ini juga menjadi suatu masalah tersendiri. Misalnya, kita menjadi orang terlalu baik membantu orang tanpa memikirkan orang itu seperti ini dan seperti itu, tanpa memikirkan dia menipu atau tidak. Ini juga menjadi masalah tersendiri. Ketika juga nafsu menjadi bagian dari nafsu perut dan nafsu misalnya kemaluan, ini juga menjadi bagiannya. Dan tergantung kita teman-teman memanfaatkan semua ini ke arah mana. Setelah semua kita rubah menjadi baik, baru berikutnya perubahan setelah kejatuhan itu adalah cara untuk memperbaiki kehidupan kita.
Jadi ketika ada masalah, ketika jatuh, jangan terus mencari solusinya. Teman-teman nggak akan sanggup dan nggak akan ketemu. Kunci yang perlu didapatkan adalah tenang, ketenangan. Bagaimana caranya saya akan jelaskan di video yang lainnya nanti. Ketika kita sudah tenang, ketika sudah mendapatkan suatu pikiran yang fresh, hati yang baik, bersih, terus nafsu yang tertata, ini untuk mendapatkan suatu keajaiban itu akan sangat mudah, teman-teman. Itu adalah cara-cara yang bisa kita ambil ketika kita sedang mengalami suatu problema, kejatuhan dalam hidup kita. Tapi ketika kita tidak melakukan hal seperti ini, malah kita akan justru jatuh ke lubang yang lebih dalam. Misalnya teman-teman memperoleh utang, mempunyai amanah dan kewajiban yang harus dibayar. Jika saat ini misal teman-teman tidak mampu untuk membayar, udah stop dulu. Kalau ditagih, mau dijelekkan seperti apa, diancam dibunuh sekalipun, bilang, saya belum ada kemampuan untuk membayar. Dan saya punya keyakinan saya akan bisa membayar. Dan ketika saya sudah mampu nanti, saya akan membayarnya. Udah seperti itu. Mau teman-teman diancam, mau dibunuh, mau teman-teman mau dijelek-jelekkan seluruh kampung, seluruh Indonesia misalnya. Terserah mereka. Tapi saat itu teman-teman yang butuhkan adalah ketenangan. Setelah ketenangan itu teman-teman dapat, teman-teman baru fresh mendapatkan ide cemerlang untuk mendapatkan jalan mengembalikan semua kewajiban yang teman-teman miliki. Setelah teman-teman memperoleh pendapatan, misalnya uang yang cukup, dikembalikan segera. Tapi kalau belum, ya udah, di stop dulu. Jika teman-teman kemerungsung atau teman-teman secara tidak logis itu yang dipikirkan itu pengen menyaur, pengen menyelesaikan, yang terjadi bukannya malah selesai, biasanya itu justru terperosok semakin dalam. Misalnya teman-teman punya hutang 100.000. Mungkin kalau 100.000 teman-teman mencari kerja 1-2 hari itu selesai. Bagaimana jika 100 juta? Itu bukan nilai yang kecil bagi sebagian orang. Tapi ketika teman-teman kemerungsung atau teman-teman itu secara tidak sadar pikirannya, hatinya itu sudah kemana-mana, maka yang terjadi bukan 100 juta lagi, bisa lebih dari itu. Mungkin bisa saja 200 juta, 300 juta, bahkan lebih. Bahkan ini bisa mempengaruhi kehidupan teman-teman yang lain. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman memiliki suatu problem, tenangkan pikiran dan hati teman-teman. Dan percayalah bahwa problem itu adalah jalan penyelesaian atau jalan Allah merubah takdir teman-teman menuju kehidupan yang lebih baik. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.